Buat yang pertama kali ke channel aku, makasih udah mampir ya. Kenalin, aku Della. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau sharing kelanjutan tentang operasi pemasangan stent atau pemasangan ring di ginjal aku. Sekarang aku mau sharing tentang gimana pasca operasi. Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu juga gimana aku pasca operasi pemasangan ringnya gitu. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Buat kalian siapa tahu ini ada yang memerlukan info atau yang punya pengalaman yang sama kayak aku. Jadi teman-teman, setelah pemasangan ring di ginjal aku atau stent ya, di ginjal aku tuh di rumah sakit cuman 24 jam aja. Jadi pada saat operasinya malam jam 11 selesai, aku kemudian di ruang pemulihan dulu sampai jam 3 subuh. Jam 3 baru aku dimasukkan ke ruangan. Nah, di dalam ruangan itu nggak ada rasa sakit apa-apa sih, aku cuman ngerasa ngantuk, super ngantuk. Jadi aku tuh pada saat dokter visit jam 7 pagi, dokternya udah bilang, "Ibu ada keluhan nggak?" "Nggak ada sih dok, selain ngantuk," gitu ya. Aku juga masih pakai kateter, jadi ya nggak ada keluhan apa-apalah gitu, kecuali ngantuk. Terus dokternya bilang, "Kalau sampai sore nanti nggak ada keluhan apa-apa, ibu udah boleh pulang ya, soalnya kan waktu itu lagi covid, lagi naik-naiknya, jadi takut juga sih kalau lama-lama di rumah sakit." Jadi dokternya menyarankan untuk istirahat dan pemulihan selanjutnya di rumah aja supaya lebih aman gitu. Nah, setelah dokternya selesai visit, aku tuh meneruskan tidurku lagi sampai aku tuh ngantuk banget, kayak yang berhari-hari nggak tidur gitu. Tapi aku tanya suster, katanya ini memang pengaruh anestesi gitu, nggak apa-apa katanya gitu. Nah, akhirnya aku sampai sore, terus susternya datang lagi, "Ibu gimana? Ada keluhan apa?" "Nggak ada sih sus," gitu ya. Akhirnya kateter aku dibuka, kemudian aku juga siap-siap untuk pulang. Nah, alhamdulillah sampai di rumah juga nggak ada keluhan apa-apa. Aku cuman ngantuk aja, masih ngantuk. Jadi kalau ada teman-teman yang nengok gitu ya, atau saudara yang nengok tuh, aku tuh nggak bisa ngobrol, maksudnya nggak bisa cerita, nggak bisa nemenin mereka gitu, ngantuk tidur ya terus. Nah, besoknya aku kan mulai pipis pertama kali gitu ya. Dokternya udah bilang waktu visit tuh, "Ibu jangan kaget ya kalau nanti pipisnya atau BAK-nya, buang air kecilnya agak sakit. Mungkin bisa juga ada agak berdarah," kata gitu. Jangan kaget," katanya gitu. Jadi aku tuh udah prepare sih memang. Nah, pada saat BAK untuk pertama kalinya di rumah tuh, aku jadi kayak ngerasain, aduh gimana nih gimana. Ternyata iya memang ada sakit gitu ya. Kayak perih gitu. Aku sih ngerasa kayak, aduh ini kenapa ya gitu, tapi mudah-mudahan ini bukan apa-apalah gitu. Jadi udah aku skip aja untuk nanti, karena kan 3 hari kemudian aku tuh kontrol lagi gitu ya. Aku keep aja, nanti mau bilang sama dokternya gitu. Nah, setelah itu besoknya pokoknya 1 hari H+1 setelah operasi itu, aku mulai merasakan kayak kalau mau pipis atau mau BAK itu ya, buang air kecil itu, dari mulai pengen pipis sampai nggak tahan banget tuh, itu hitungannya tuh detik teman-teman. Jadi cuman kayak, pengen pipis nih. Nah, dari pengen pipis sampai nggak tahan tuh nggak bisa ditahan lagi. Jadi kayak hitungan detik, kayak kenapa gitu. Aku awalnya kaget ya, jadi kayak harus buru-buru gitu, harus ini gitu ya. Sempat kaget juga, dan frekuensi aku buang air kecil tuh jadi lebih sering gitu. Akhirnya aku tuh kan ngerasa kayak, wah udah ada 2 nih yang harus aku tanyain gitu, 3 lah sama frekuensi buang air kecil aku gitu ya, ke dokter nanti. Udah aku catat aja gitu ya, aku nggak mau terlalu parno atau panik gitu ya. Jadi udah aku catat aja apa yang aku rasain gitu. Nah, setelah itu aku juga ngerasa kayak aku tuh masih mual terus gitu. Jadi kayak asam lambung kayak naik gitu. Kenapa ya? Padahal aku sebelumnya sih nggak punya mah gitu ya. Sesekali suka naik asam lambung, tapi itu jarang banget. Itu pun kalau misalnya kondisi aku lagi nggak bagus banget, terus aku makannya sembarangan mungkin gitu ya. Nah, ini tuh kayak kenapa mual, terus kayak perih, kayak kembung, kayak pokoknya asam lambung naik kayak gimana sih teman-teman gitu ya.
jadi aku tuh langsung catet lagi gitu ya, oh ini berarti sudah 4 gitu ya yang mau ditanyain sama dokternya gitu. Nah udah gitu aku pikir besoknya mungkin berkurang, ternyata enggak teman-teman, tetap sama, masih pipis nggak ketahan, frekuensinya jadi banyak, jadi sering gitu ya. Udah gitu juga sakit kalau pipis, terus asam lambung aku juga naik gitu ya, sering mual, sering muntah malah gitu. Jadi udah aku tanyain, nggak sabar nih pengen kontrol gitu ya. Nah setelah kontrol aku akhirnya tanyain, dan jawabannya adalah yang pertama, kenapa pipisnya nggak ketahan, karena kan kita pakai ring tuh, pakai, kalau buat teman-teman yang nggak tahu gitu ya, stand yang aku pasang itu atau ring, kalau orang bilang ring di ginjal itu, panjangnya itu sekitar 26 cm, mungkin segini ya, pokoknya 26 cm gitu ya. Nah jadi karena dipasang itu, jadi dokternya bilang jadi si air kencingnya itu, air pipisnya itu, jadi dia nggak ada halangan kan, jadi dia meluncur gitu, makanya nggak tahan gitu, lebih nggak tahan. Jadi dokternya bilang sebaiknya selama pemasangan ring ini, stand ini, jadi jangan nunggu mau pipis gitu, jadi 1 jam sekali dipipisin aja gitu, biar kantung kemihnya tuh kosong gitu. Jangan nunggu mau pipis baru pipis gitu, karena nggak akan ketahan, karena kan meluncur gitu. Satu, jawabannya itu. Yang kedua, kenapa frekuensi kencing aku jadi lebih sering, karena si kantung kemihnya itu nggak bisa nampung terlalu banyak kan, jadi karena meluncur itu jadi penuh lagi, jadi aku tuh harus jadi sering pipis gitu. Jadi makanya nggak usah nunggu pengen pipis, jadi pipisinnya sejam sekali supaya dikosongin terus bisa diisi lagi gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa pipisnya sakit, ternyata itu dari kateternya. Jadi bukan dari pemasangan ring, gesekan pemasangan stand di saluran ginjal aku, bukan, tapi dari pemasangan kateter aja, karena kan sakitnya itu cuman daerah bawah aja gitu. Jadi aman, nanti juga beberapa hari akan berkurang, dokternya bilang gitu. Kalau nggak tahan ya bisa makan paracetamol yang udah dikasih dokter, yang aman buat ginjal aku. Kemudian yang berikutnya, kenapa aku jadi mual, jadi asam lambung aku jadi naik, dokternya bilang itu karena pengaruh anestesi. Jadi ada beberapa pasien yang memang sensitif terhadap anestesi, jadi jadi nipisin lambung lah gitu, jadi lambungnya jadi sensitif, lambungnya jadi sering timbul asam lambung gitu. Jadi yang harus dihindari ya segala sesuatu yang dapat menimbulkan asam lambung gitu, kayak asam atau pedas atau soda gitu ya. Jadi nanti berikutnya itu nggak akan ada lagi gitu. Jadi aku tuh ngerasa kayak oke gitu ya, tenang gitu ya kalau udah ngobrol sama dokter, karena semua yang aku rasain itu udah aku ungkapin ke dokter, terus dokter juga udah ngasih tahu gitu. Nah jadi aku untuk mungkin 3 bulan ke depan itu harus beradaptasi dengan adanya alat di ginjal aku gitu. Nah satu lagi yang dokter kasih wanti-wanti gitu, sebaiknya tidak olahraga berat dulu atau yang lompat-lompat gitu ya, kayak zumba atau apa gitu ya, karena khawatirnya gini, khawatirnya bergesek gitu ya si ringnya itu, si selangnya, standnya itu, terus nanti pipisnya jadi berdarah, kan kita jadi panik sendiri gitu. Sebetulnya nggak kenapa-napa, cuman takutnya kan jadi panik gitu. Jadi sebaiknya dihindari. Jadi untuk 3 bulan ke depan sebaiknya tidak olahraga berat dulu gitu teman-teman. Nah itu pengalaman aku pasca operasi pemasangan ring di ginjal aku atau stand gitu. Mungkin ada yang punya pengalaman yang sama juga, atau ada yang mau ditanyain juga gitu. Boleh komen di bawah, insya Allah kalau ada waktu, kalau aku tahu juga gitu ya, nanti aku balas sesuai dengan yang aku tahu gitu. Disclaimer juga teman-teman, aku bukan dokter, bukan ahli bedah, bukan ahli kesehatan. Aku cuman sharing pengalaman aku aja pasang ring atau stand di ginjal aku, karena aku menderita bujo. Nanti aku jelasin lagi deh di video yang lain ya, takutnya kepanjangan. Jadi untuk video ini sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Amin. Makasih.